Hey, ketemu lagi sama gue Philip Fadli. Dalam kasus ini kita bakal melakukan namanya studi kasus. Studi kasus perusahaan yang kita pakai adalah perusahaan gas negara, yaitu Pegas. Nah, banyak banget video di luar yang udah menjelaskan tentang metode valuasi. Yang paling umum dan cukup sederhana yang sering banget dipakai adalah PI dan PBV. Nah, dalam kasus ini, gue akan kasih lihat gimana caranya valuasi Pegas dengan menggunakan discounted cash flow. Nah, metode ini memang agak ribet dan lebih advance, tapi keunggulan dari metode ini adalah dia bisa kasih lihat berapa sih nilai wajar saham setelah kita bernarasi, yaitu adalah ketika kita sudah tahu story-nya gimana dan arahnya gimana, itu kita kuantifikasikan atau kita bikin menjadi angka, yaitu untuk mencari nilai wajar sahamnya. Gua pengen mengkasih lihat kalian semua di balik layar analis sekuritas itu bagaimana, dari manakah mereka dapat target harganya, dan gimanakah cara mereka melakukannya. Itu akan gue kasih lihat semua di sini. So stay tune guys, mari kita belajar. Oke guys, selamat datang di Excel-nya. Mungkin hari ini kita akan belajar banyak. Kalau kalian suka, kalian bisa tonton video ini sampai habis, tapi mungkin beberapa di antara kalian akan menganggap ini agak boring. Tapi nggak apa-apa, nanti di ujung video nanti kita bisa lihat berapa sih harga wajarnya Pegas dengan menggunakan metode discounted cash flow. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai ke sana, kita start dulu dari introduction dulu ya. Pertama adalah model ini menggunakan satuan ukurnya adalah million US dollar. Jadi yang kalian lihat, ini contohnya di sini, itu dia menggunakan jutaan US dollar. Jadi angka di sini itu 2 billion US dollar atau 2,9 miliar US dollar, dan semua akan pakai US dollar, tapi nanti kita akan convert itu menjadi dalam rupiah ya. Itu tapi di belakang. Tapi kita untuk sepanjang ini kita bakal pakai US dollar. Kenapa? Karena industri minyak dan gas memang umumnya menggunakan US dollar. Kontraktor semua itu dibayar dalam US dollar ya. Tapi mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang ini lokal bisa sih pakai rupiah. Tapi most of the time semua diukur dalam US dollar. Nah, oke. Pertama-tama kita start dulu ya dari main revenue-nya Pegas. Main revenue-nya Pegas itu apa sih sebenarnya? Ada di distribusi dan transmisi. Distribusi dan transmisi itu sederhananya adalah memindahkan gas atau trading gas. Distribusi bedanya apa sama transmisi apa? Distribusi itu Pegas itu dia akan beli gas lalu dijual kembali ke customer-nya. Sementara transmisi itu lebih sederhana. Dia itu seperti jalan tol. Yaitu ada orang bikin kontrak gas dan tugas dari Pegas hanyalah untuk memindahkan gas dari poin A ke poin B. Dari ladang minyak ke misalnya ke pembangkit atau facility petrochemicals contohnya, atau keramik atau pupuk. Pokoknya bedanya bisnis modelnya adalah yang satu itu beli gas, ini buat distribusi ya, beli gas dari pihak penjual, lalu dia keluar uang, Pegasnya untuk beli gasnya itu jadi milik Pegas, terus habis itu dijual kembali. Itu kata kuncinya, dijual kembali untuk distribusi. Sementara kalau transmisi, dia cuma numpang lewat aja. Intinya itu aja. Nah, pertama-tama kita start dulu dari distribusi ya. Distribusi itu kalau kita lihat ya, sebenarnya, ayo kita coba ke bawah sini. Distribusi itu kita lihat volumenya dulu ya. Volumenya itu ada di sebelah sini nih. Jadi kalau kita lihat volumenya itu paling banyak itu dari pembangkit dan yang lain. Dan others ini adalah bisa buat rumah, keramik, terus habis itu bisa pupuk. Tapi yang dua yang dominasi itu adalah power plant dan petrochemicals. Petrochemicals itu seperti misalnya Chandra Asri ya. Nah, kita lihat juga di sini ada volumenya. Ini BBTU per year. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini penting banget. Kalau gas itu punya dua satuan ukur, yaitu satu adalah MMBTU atau juta
British Thermal Unit. Nah, MMBTU, itu M-nya double, 1M itu menggambarkan 1000, itu diambil kalau nggak salah itu dari bahasa Prancis, mil. Sementara kalau M-nya 2 kali, mil itu artinya 1000, yaitu juta bibit, juta BTU, juta British Thermal Unit. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini itu ada BBTU, B itu yang depan, yang ini yang diulang 2 kali, itu artinya miliar British Thermal Unit. Jadi dia di atasnya juta. Jadi setelah 1000, 1000 lagi, 1000 lagi. Jadi dia nolnya ada 9. Nah, ini volume per tahunnya ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat, kita bakal fokus pada forecast di yang pertama, yaitu adalah di power plant. Ini yang pertama-tama ya, first step. Power plant itu adalah pembangkit listrik. Nah, oke. Nah, kalau kita ngomongin listrik, itu kita mau nggak mau kita harus ngomongin tentang pembangkit atau power plant ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini udah gue salin data-datanya ya, data penduduk, data power plant, capacity, terus habis itu ada ini yang penting juga nih, electricity, berapa sih jualannya, dan juga dari jualan itu berapa sih yang menggunakan gas. Nah, terus habis itu ada juga berapa sih yang dibakar, maksudnya dibakar tuh bahan bakar ya, bahan bakar untuk menjadikan gas itu menjadikan listrik. Nah, mungkin kalian bingung data-data ini gimana dan cara menyambungkannya gimana, tapi tenang, kita akan pelan-pelan. Nah, pertama-tama sebelum ke sana, mungkin ada yang nanya nih, pasti ada yang nanya nih ya, ini data semua dapat dari mana? Sederhananya dapat dari sini. Kalian bisa baca di RUPTL. RUPTL itu adalah dokumen yang dibikin setiap tahun sama PLN dan Kementerian ESDM yang berisikan tentang rencana umum pembangkitan tenaga listrik Indonesia. Yang terakhir itu ada tahun 2019. Nah, di dalam situ ada banyak data. Misalnya data selama berapa tahun itu ada apa ya, ibaratnya berapa banyak tuh listrik yang dijual, dan juga dari listrik yang dijual tuh kapasitas pembangkitnya ada berapa, pembangkit gas berapa, batu bara berapa, solar panel berapa, itu tuh macam-macam. Di situ juga ada. Dan juga yang nggak kalah penting itu adalah dinamai statistik kelistrikan Indonesia. Jadi ini adalah statistik kalau nggak salah yang bikin tuh Kementerian SDM deh, soal tentang situasi kelistrikan yang ada di Indonesia. Di situ ada kapasitas pembangkit, jualan listrik berapa, terus habis itu yang mungkin nggak kalah penting adalah berapa banyak gas yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik. Nah, itu penting banget tuh. Itu yang penting banget, itu bisa kalian lihat di statistik kelistrikan di Indonesia. Oke, sekarang kita balik ya. Pertama-tama, yang paling penting adalah pasti adalah forecast atau proyeksi listrik itu ke depannya gimana. Nah, kalian nggak usah takut, itu udah dibikinin sama PLN, sama Kementerian SDM, dan tiap tahun itu diupdate, dan itu kalian bisa dapat ditangkap di RUPTL ya. Nah, ini oke. Pertama-tama adalah pasti kita salin dulu nih electricity sold-nya. Ya, sederhana aja dulu. Nah, step 2 adalah kita lihat namanya di power plant. Power plant capacity atau kapasitas pembangkit. Nah, kapasitas pembangkit ini, kapasitas pembangkit itu dapatnya dari mana? Sama dari RUPTL juga. Nah, step berikutnya adalah menghitung berapa sih pertambahan kapasitas pembangkit gas di Indonesia. Kenapa ini penting? Kenapa? Sederhananya gini, ketika pembangkit gas itu banyak dibangun, maka demand untuk gas juga akan semakin tinggi. Ketika dia tinggi, apa efeknya? Ya, efeknya makin besar tuh pasar, calon target pasar untuk Pegas. Jadi kan dia bisa jualan gas ke situ. Nah, ini gimana? Ini sederhana aja. Ini kalian bisa download di RUPTL, Rencana Umum Pembangkitan Tenaga Listrik. Itu target untuk membangun pembangkit gas tuh di seluruh Indonesia tuh berapa. Nah, oke, ini jadinya kira kita dapat adalah pertumbuhan ya, growth rate-nya itu berapa nih untuk pembangkit gas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung namanya
capacity usage. Apakah capacity usage itu? Capacity usage itu adalah untuk mencari tahu, misalnya kita punya pembangkit kapasitas 19.000. Nah, dari 19.000 itu dia akan menghasilkan listrik berapa banyak. Kenapa penting? Karena ketika dia menghasilkan listrik, dia akan butuh bahan baku, yaitu bahan bakunya gas. Nah, semakin banyak pembangkit yang running dengan menggunakan gas, maka akan semakin banyak gas yang akan dibeli dari Pegas. Nah, itu penting banget. Jadi kenapa ini penting banget? Karena ini adalah target pasarnya yang paling besar. Oke, gimana sih cara menghitung kapasitas penggunaannya pembangkit? Oke, pertama-tama adalah kita harus tahu dulu electricity sold-nya atau jumlah listrik yang dijual menggunakan gas itu berapa. Nah, ini ada datanya juga di RUPTL. Kalian bisa lihat juga di statistik kelistrikan. Ini ada nih. Electricity sold from gas-nya itu ada berapa. Nah, dari situ kita bisa tahu nih penggunaannya gimana. Nah, rumusnya ini sederhana aja. Pembangkit itu akan running 24/7, 24 jam dikali 365 hari dia akan running terus. Nah, jadi gimana caranya? Pertama-tama kita harus lihat dulu di sini adalah menggunakan gigawatt hour, sementara di sini menggunakan megawatt. Bedanya apa? Gigawatt hour itu adalah megawatt itu adalah kapasitas, sementara gigawatt hour itu dalam 1 jam itu gigawatt atau megawatt capacity-nya itu running menghasilkan berapa. Intinya ini tuh gigawatt hour adalah dalam jam. Makanya nanti ini akan kita kali 24 jam dan kali 365 hari. Sementara kalau ya megawatt ya itu cuma capacity-nya. Nah, gimana cara ngitungnya? Untuk menghitung capacity usage-nya adalah pertama-tama kita akan lihat dulu nih. Capacity sold from gas itu gigawatt hour. Nah, gigawatt hour itu harus kita bikin jadi megawatt hour. Kenapa? Karena di sini kapasitasnya menggunakan megawatt hour. Gigawatt ke megawatt itu dikali 1000. Nah, mungkin teman-teman akan lihat units. Units ini apa? Ini adalah untuk penyederhanaan. Units itu adalah 1000. Dan dia terletak ada di atas sini. 1000 nih. Units adalah 1000. Tapi jadi kalau nanti kalian lihat ada units itu sebenarnya artinya maksudnya 1000 itu untuk mempermudah aja ya, untuk modelingnya biar gampang aja, biar praktis. Oke, pertama 59625 kita harus kalikan dengan 1000. Dapatlah kita di sini kita akan dapat gigawatt hour-nya. Nah, next step-nya kita harus lanjut lagi ke power plant-nya. Berapa sih capacity-nya? Nah, kalau kita lihat di sini, kapasitas dia itu bisa menghasilkan listrik adalah megawatt dikali 365 dikali 12. Dikali, oh salah, 30 dikali 12 dikali 24. Maka dia akan, secara teori dia akan menghasilkan maksimum sebanyak 171 juta megawatt hour. Jadi kapasitas pembangkit segini maksimum bisa menghasilkan segini. Nah, lalu next step-nya adalah ini kita bagi dengan ini. Dapatlah kita 35%. Sebenarnya itu inti asalnya dari mana? Nah, oke. Next step-nya kita akan menghitung berapa sih heat rate. Nah, heat rate ini penting juga. Heat rate itu adalah keborosan sebuah pembangkit untuk menghasilkan 1 kWh. Kalau di rumah-rumah kita, 1 kWh itu harganya Rp1.467. Nah, Rp1.467 itu butuh seberapa bagian sih yang merupakan punyanya gas? Atau maksudnya biaya bahan bakarnya berapa dari 1.467 itu? Nah, sebenarnya untuk annual gas requirement ini, kebutuhan gas itu ada di statistik kelistrikan Indonesia, dan kita harus menghitung namanya heat rate-nya. Heat rate itu bisa dihitung dengan, kalau kita lihat di sini, pertama gigawatt hour ini ini harus kita jadikan lagi ya, jadi megawatt hour. Nah, oke. Next step-nya adalah gasnya ini kalau kita lihat di sini ini adalah BBTU. Ini harus kita convert ya. Ini harus kita convert jadi BTU. Nah, dari BBTU ke BTU.
mungkin agak membingungkan. Heat rate-nya kita dapat dengan penggunaan gas sepanjang tahun dibagi dengan listrik yang didapat dari gas. Lalu dikalikan 1000. Oke, kita dapat 7.843. Jadi, butuh dalam kasus ini 7.843 untuk menghasilkan 1 kWh. 1 kWh harga 1.467 rupiah. Kalau pabrik besar itu 1.150-an. Nah, next step-nya kita akan mencari tahu listrik dari gas itu di masa depan tuh seberapa besar. Nah, ini menarik nih. Karena sebenarnya pemerintah itu punya target. Target apa? Target bauran listrik nasional. Dari sekian banyak listrik yang dijual tuh berapa persen dari gas, berapa persen dari batu bara. Nah, dalam kasus ini pemerintah itu menargetkan di angka sekitar 24%. Nah, ini ya 24%. Jadi untuk di masa depan, listrik dari gas itu berarti jumlah listrik yang di masa depan kita ditargetkan dikali dengan bauran target untuk dari listrik dari gas. Nah, oke. Berarti di masa depan kita akan mengkonsumsi listrik sekian itu dari gas nih, yang terbuat dari gas. Nah, sekarang kita tahu bahwasannya pembangkit gas itu akan naik terus kan, yang seperti yang tadi saya ceritakan. Di sini ya, ini naik terus ya, naiknya berapa, ini sini ya pertumbuhannya. Nah, next step-nya kita harus cari tahu pembangkit-pembangkit ini, pembangkit-pembangkit yang sudah ditambahkan ke total kapasitas gas nasional, pembangkit gas nasional, itu dia running berapa persen sih? Jadi dia kepake berapa persen. Nah, caranya sama kayak tadi. Pertama kan kita udah tahu nih, listrik dari gasnya itu berapa nih. Di sini nih. Nah, lalu, jangan lupa dikali 1000. Lalu dibagi dengan total kapasitas pembangkit di masa depan dikali dengan 12 dikali 24 dikali 30 hari. Oke, ini kita dapatnya berapa nih? Kita dapat 30%. Jadi intinya pembangkit itu akan running 32%. Sampai nanti akan naik terus sampai dia akan mencapai 40%. Nah, dari sini kita bisa estimasi berapa banyak listrik dari gas di masa depan yang bisa diambil pangsa pasarnya sama Pegas. Nah, balik lagi nih ke heat rate. Nah, heat rate-nya itu ada di angka 9.200 ya. Ini standar sih untuk pembangkit-pembangkit di masa depan. Untuk di masa kini juga sekitar 9.000-an lah. Nah, sekarang kita udah tahu nih pembangkit gas di masa depan yang baru-baru ini itu berapa dan dia akan runningnya kan sekitar 32%. Nah, berarti pangsa pasarnya Pegas itu adalah pembangkit-pembangkit baru yang 797 terus dia running selama 32% dikali 30 hari dikali 24 jam dikali 12 bulan. Nah, itu adalah penggunaan, ini penting, penggunaan listrik di masa depan dari pembangkit-pembangkit baru. Nah, itulah yang akan menjadi pangsa pasarnya Pegas. Oke, sekarang berapa banyakkah bendanya? Itu ada di sini ya. Jadi, yang pembangkit-pembangkit baru dikali penggunaan capacity-nya 32%, lalu dikali 24 jam, dikali 30 hari, dikali 12 bulan. Dan kita dapat itu per tahun pembangkit baru itu akan menghasilkan 2000, 10, 145 dan seterusnya. Nah, inilah listrik di masa depan yang akan menjadi pangsa pasarnya Pegas. Nah, tapi ini agak tricky. Jangan lupa Pegas itu pipanya tuh cuma ada di Jawa dan Sumatera. Jadi kita harus kalikan juga dengan banyaknya listrik yang diproduksi di Jawa dan Sumatera, yaitu adalah 90%. Nih. Kita lihat
pembangkit baru dikali dia runningnya 32% dikali 24 jam karena dia running 24 jam, lalu dikali 30 hari dikali 12 bulan, lalu dikali dengan yang pembangkit-pembangkit yang ada di Jawa, Sumatera, yaitu 90%. Nah, oke. Nah, mungkin kalian bingung, Others Electricity Opportunities ini apa? Jadi gini, jadi Pegas itu ikut program konversi high-speed diesel, yaitu adalah PLTD, PLN itu akan diganti oleh pembangkit gas. Nah, itu ada pasar tambahan tuh. Nah, itu dapatnya di mana? Angka-angka ini kalian bisa cek laporan public expose punya Pegas tahun 2020 di belakang-belakangnya ada tuh. Jadi pangsa pasar tambahannya berapa tuh. Nah, ini adalah tambahannya berapa. Nah, next stepnya kita harus mengconvert tambahan kapasitas tambahan produksi listrik yang terbuat dari gas, itu kita harus konversikan menjadi dalam bentuk British Thermal Unit. Nah, makanya kita akan sampai pada tahap ini ya. Gimana caranya? Gampang. Yaitu adalah additional electricity-nya, jumlah listriknya ini ya, kita harus kalikan dengan heat rate. Makanya itu penting kita mencari tahu heat rate-nya di depan. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita tahu seberapa boros dia itu memakai gas. Semakin boros harusnya semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Nah, dengan begitu, dengan kita tahu nih pangsa pasar barunya pembangkit gas ini, kita kalikan dengan keborosannya. Berapa banyak dia konsumsi gas. Nah, akhirnya dapatlah kita 9 kali 9.200, dapatlah angka ini. Dan jangan lupa juga, kita juga harus dikalikan dengan di sini ya, pangsa pasarnya power plant. Jadi nggak semua power plant itu pakai Pegas. Gitu loh. Ada power plant yang ya pakai perusahaan gas sendiri yang lain, atau contohnya Raja gitu. Jadi dalam kasus ini pembangkit-pembangkit baru ini harus dikalikan dengan keborosannya atau konsumsinya dan dikali dengan pangsa pasarnya, yaitu sekitar 30%-an. Nah, dapatlah ini 30%. Lalu, nah, bagian bawah ini agak spesial. Ini adalah opportunity lain untuk jualan gas. Dalam kasus ini adalah kilang Pertamina. Jadi kilang Pertamina ditargetkan untuk pakai dan segini sebesar ini, dan itu kalian bisa cek di laporan public expose Pegas. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba summarize apa yang udah kita kerjain. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa selalu kembali ke bagian ini, dimana dapetin proyeksi gas dari listrik untuk perusahaan gas negara. Oke, pertama-tama adalah kita harus salin kapasitas pembangkit di masa depan yang tidak ada di RUPTL. Lalu kita kurangkan dengan pembangkit gas tahun sebelumnya. Di situ kita bisa dapat tambahan pembangkit gas. Lalu kita kalikan dengan keterpakaian pembangkit gas. Dari mana keterpakaiannya? Pertama-tama kita harus cari dulu proyeksi produksi listrik dari gas. Dapat dari mana? Yaitu adalah proyeksi produksi listrik secara keseluruhan dikali dengan bauran energi untuk kategori gas. Dapatlah proyeksi produksi listrik dari gas. Lalu kita bagi dengan proyeksi total kapasitas pembangkit gas. Lalu kita kalikan dengan waktu 24 jam, kali 30 hari, dan kali 12 bulan. Nggak lupa juga kita harus kalikan dengan proporsi listrik Jawa Sumatera. Kenapa penting? Karena perusahaan gas negara itu hanya ada pipanya di Jawa dan Sumatera. Jadi kita harus fokus di Jawa dan Sumatera aja. Lalu setelah itu kita kalikan 24 jam, kita kali 30 hari, dan kita kali 12 bulan. Dapatlah kita tambahan produksi pembangkit gas baru. Setelah kita mendapatkan tambahan produksi pembangkit gas baru, kita kalikan dengan heat rate, yaitu adalah rate keborosan. Rate butuh berapa BTU untuk menghasilkan 1 kWh. Nah, di manakah kita mendapatkannya? Yaitu kita dapat dari historis, yaitu dari pemakaian gas selama setahun dibagi dengan produksi listrik dari gas selama setahun dikali 1000. Lalu kita harus kali dengan pangsa pasar Pegas.
Kenapa? Karena nggak semua pembangkit listrik bertenaga gas itu memakai listrik gasnya Pegas. Ada yang pakai Raja, ada yang pakai Pertamina, atau ada juga yang pakai Medco. Dalam kasus ini, kita akan berfokus di gasnya milik perusahaan gas negara. Maka, kita harus cari dulu market share-nya, yaitu dapat dari mana? Yaitu adalah total gas yang dijual Pegas ke pembangkit listrik gas dibagi total gas yang dipakai untuk membuat listrik di Indonesia. Maka, kita akan mendapatkan potensi tambahan kontrak gas untuk Pegas per tahun. Nah, selanjutnya, kita akan kembali ke model. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak rumit, agak ini ya, tolong diperhatikan baik-baik, ini kan ini penting banget. Nah, sekarang kita tahu, kita dapat pangsa pasar gas sebanyak 5.169 miliar British Thermal Unit pada tahun 2020. Nah, kita harus pastikan bahwasannya kontraknya itu jalan dari tahun 2021 ke seterusnya. Sementara yang dapat kontrak tahun 2021, dia akan jalan tahun 2022 dan seterusnya. Nah, makanya kita harus pakai rumus yang agak spesial di sini. Itu adalah rumus transpose. Jadi, transpose itu pertama-tama kalian harus blok ya. Misalnya kita tahu nih 2020 sampai 2028 ini ada 9 kolom. Lalu habis itu ada kolom ke-10 nih. Ya, ini dari kolom sini sampai sini tuh 10. Kita harus bloknya vertikalnya juga 10. Contoh, ini 10 ya. Lalu kita sama dengan transpose. Kita ambil ininya. Tutup kurung. Nah, ini yang penting yaitu adalah kalian harus pencet Ctrl Shift Enter. Muncul kan angkanya sama dengan yang di sini. Jadi, ini adalah untuk penyederhanaan kontrak tahun 2020 itu akan menghasilkan revenue 2021 dan seterusnya. Kontrak tahun 2021 akan menghasilkan 2022 dan seterusnya. Nanti bentuknya kayak seperti segitiga ya. Nah, oke, contoh, saya tahun 5000 yang 5169 nih tahun 2020 dapatnya, dia akan 2021 dan seterusnya. Ini rumusnya. Jika dia dapatnya jika tahun sekarang adalah di atas tahun dapat kontraknya, maka dia akan 5169. Jika tidak, ya dia akan 0. Kita dapat ini berarti total penghasilan dari gas kontrak yang baru nih seberapa segini banyak nih. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kasus berikutnya itu adalah untuk petrochemicals dan others. Ini karena COVID, ini gue turunkan 15%. Dan seterusnya dia akan tumbuh ya sekitar 3% lah, sesuai dengan pertumbuhan industri kita ya. Soalnya gas itu sangat dekat dengan industri. Nah, ya. Nah, untuk ini kan yang di atas ini kan adalah new gas contract. Nah, yang lama-lama itu gimana ya? Yang lama-lama sama juga, yaitu diturunin sedikit untuk yang maksudnya gas untuk power plant yang udah ada, itu kontraknya ya diturunin sedikit, turun 15%, habis itu naik terus. Sekitar 3%, samalah. Sama naik beriringan dengan konsumsi listrik. Oke. Nah, habis itu ini kita jumlahkan aja ya. Existing distribution kontrak berapa, lalu kita tambahkan juga yang baru nih, kontrak-kontrak baru, habis itu kita jumlahkan. Dapatlah kita volume distribusi. Nah, ini mungkin agak rumit, tapi pelan-pelan belajarnya pasti kalian bisa juga. Nah, distribusinya ini harus kita kalikan dengan harga per MMBTU-nya itu berapa. Nah, ini penting banget, perhatikan. Tahun 2020 itu ada aturan baru bahwasannya kalau jual ke pembangkit itu harus maksimum $6. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini distribution average selling price distribution itu 8, tapi untuk tahun berikutnya kita nggak bisa pakai 8 ya. Nah, ini penting kenapa PE dan
PI itu nggak begitu kepakai dengan kita bandingkan ke masa lalu, karena masa lalu itu udah nggak relevan, udah berubah masa depannya. Udah nggak bisa lagi tuh menggunakan PI di masa lalu karena harga distribusinya tuh sudah sekarang yang masa kini tuh udah turun banget itu karena dia dipaksa ikut aturan pemerintah. Sekarang berapa sih harganya? Kurang lebih ada di angka 7 dolar. Jadi dia jualnya sekitar 7 dolar. Nah, berarti kan sederhananya sekarang tinggal distribusi ini, volume distribusi dan dikalikan dengan harga distribusinya lalu dibagi 1000. Nah, dapatlah kita harga bukan harga ya, nilai distribusinya berapa. Nah ini yang akan kita gunakan untuk proyeksi ya guys. Next step kita masuk ke transmisi. Transmisi lebih sederhana. Transmisi itu ada Pertagas dan PGN ya. Kita pakai cuma dua. Yang KJG dan TGI ini jangan dipakai karena dia adalah entitas afiliasi dan ada satu nih yang bermasalah nih. Jadi saya putuskan untuk nggak menggunakan ini. Tapi kita pakai yang ada aja ya. Nah yang ada ini Pertagas diasumsikan sama aja karena kontrak distribusi itu cenderung konstan. Yang PGN juga sama, disamain aja. Nah, tapi kita juga ada yang baru. Nah, yang baru ini ada sekitar 200.000. Kok bisa? Kok bisa 200.000 sih? Karena ini adalah untuk kilang Pertamina. Jadi kilang Pertamina ini akan menggunakan pipanya si Pertagas ya. Apa Pegas lah, saya lupa juga lah. Pokoknya dia pakai pipanya Pegas lah intinya untuk masukin gas ke kilangnya dan itu volumenya sekitar 200.000. Ini dapat dari mana? Dapat dari public expose. Nah, caranya sama juga ya kayak yang di atas, ini 200.000 dan ketika dapat kontraknya 2023, tahun 2024 dia akan dapat 200.000 secara terus-terusan. Ini dapat, lalu dijumlahkan, jangan lupa. Lalu setelah itu ini dibawa ke atas nih. Makanya di sini ada new project dan initiative. Nah, dan ini dijumlahkan. Oke, dapatlah segini. Jadi untuk transmisinya butuh akan menghasilkan volumenya setahun sekian. Nah, berapakah tol fee-nya? Tol fee-nya juga sama. Dia kena aturan baru. Jadi tol fee itu ada aturan baru. Dia nggak bisa charge harga mahal ya. Jadi harus diturunin ya. Sekitar 0,45 cukup make sense lah. Lalu berarti kan tinggal revenue dari transmission itu adalah transmission toll fee. Lalu dikali dengan total volumenya. Oke. Oke, dapat deh kita. Kita dapat 312 nanti di tahun 2028. Next step-nya kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu adalah upstream, yaitu adalah yang menggali di lepas pantai di daerah-daerah ini yang itu loh yang direct ya, yang ada direct di tengah laut. Itu ini ngegali ini Saka Energy. Nah, untuk upstream ini sederhana ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus nanti setelah kita dapat volume produksinya, kita harus convert ke BOE. BOE itu adalah barrels of oil equivalents. Kenapa? Karena ongkos produksi dinyatakan dalam barrels oil equivalents. Nah, pertama-tama kita start dari oil yang di sebelah sini ya. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ada mengalami peningkatan ya. Nah, pertanyaannya kenapa ada peningkatannya untuk di gas dan oil? Jawabannya adalah karena di atas tahun 2022 dia akan mendapatkan ladang minyak baru yang beroperasi yaitu West Pangkah dan Sidayu dia akan beroperasional makanya dia naik ya. Nah, sisanya kalau saya sih selama ladangnya nggak expired, selama ladangnya belum dibalikin ke pemerintah, dia akan produksi normal. Saya konstanin aja lah kurang lebih sama. Nah, lalu produksinya ini jangan lupa untuk di-convert ke menjadi BOE ya. BOE ini dalam kasus ini MMBOE itu artinya juta barrel oil of equivalence. Nah, ini harus dikali ya. Oilnya kan sama aja ya. Ini udah BOE ya, sama aja. Nah, yang rada tricky itu yang gas nih. Yang gas itu harus dikali ini. BBTU tuh ke MMBOE itu ada ininya nih. Coba cari aja di internet. Gampang kok dapatnya ini untuk converter kayak di Google juga bisa mengconvert BBTU menjadi MMBOE. Kita dapat total production sekitar 10 MMBOE. Nah,
Berapakah harganya? Karena saya tahu saya bakal gagal dalam memprediksi harga minyak, jadi saya pakai asumsi yang sederhana aja, yang konservatif, ya kurang lebih minyak ya sekitar 60 lah. Saya nggak berani estimasi minyak akan terbang sampai kemana, tahu nggak karuan, ya itu nggak make sense lah. Nah, alhasil saya akan pakai untuk harga gasnya juga cuma $3,5, tiga setengah ya, 3,5. LNG emang agak lebih mahal karena dia ada mesti digasifikasi dan diregasifikasi, jadi dia emang lebih mahal. Nah, untuk LPG ya harusnya konstan aja. Nah, jadi dari situ kita kali nih crude oil produksinya berapa dengan harga produksinya. Misalnya oil nih produksi 1,56 juta barel, harga satu barelsnya 60. Kita kali aja, guys. Tuh. Lalu habis itu natural gas juga sama. LNG, LPG juga sama, lalu kita jumlahkan ya. Dapatlah kita production value. Nah, ini akan kita gunakan sebagai revenue untuk diproyeksikan. Upstream dia di segini. Oke, berarti untuk summarize di revenue kita udah lengkap ya. Kalau paling ada tambahan sih others ya. Ini saya konstanin aja. Ini revenue dari ngangkut gas, sama satu lagi itu dari fiber optik yang ada dari Singapura ke Pulau Jawa, kalau nggak salah, itu konstan lah. Jadi saya konstanin aja, saya konservatif aja. Nah, elimination itu dibikin proporsi aja. Jadi kalau misalnya proporsi dari misalnya nih, saya peragain. Misalnya elimination dibagi dengan total ya, segini berapa? Itu berarti kurang lebih sekitar 2% lah. Jadi dari jumlah revenue ini kita kali sekitar 2%, dapatlah 74. Ini sederhana aja, lalu kita jumlahin. Terus kita masuk ke days of receivable-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham days of receivable itu bisa digunakan untuk memproyeksikan receivable. Untuk memproyeksikan piutang, artinya 79. Ini kita pakai dalam kasus ini 79. Jadi dari 365 hari, 79 hari terakhir tuh revenue-nya belum dibayar, tapi nanti tunggu dibayar setelah lewat tahun laporan keuangan itu baru dibayar tuh. Nah, cara untuk proyeksinya gimana sih receivable menggunakan days? Ini gampang banget, yaitu 79 dibagi 365 hari, lalu kita kalikan dengan revenue-nya. Nah, kita dapat 648. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, itu adalah COGS, Cost of Goods Sold. Cost of Goods Sold, kita masuk di distribution. Nah, distribution itu karena harga jual distribusi gasnya itu turun, dia juga akan menurunkan. Jadi akhirnya spreadnya cuma sekitar $2 lah, jual $7, terus belinya $5, jadi sekitar $2. Nah, sementara di masa lalu tuh bisa 8, belinya bisa cuma 5,5, jadi dia tinggi banget. Tapi itu udah lewat lah masanya. Jadi PE yang kita nggak bisa pakai PE masa lalu karena spreadnya tuh udah beda banget, dan itu ngaruh banget. Jadi yang masa lalu tuh nggak relevan, dan lebih pas kalau pakai DCF karena ada story-nya dan kita bisa tahu tuh, kita bisa kontrol tuh berapa sih harganya. Kayak harga yang pasnya tuh berapa sesuai dengan story dia tuh berapa. Nah, oke. Sekarang kan kita tadi udah dapat distribution volume ya di sini. Nah, ini distribution volume dibawa ke bawah. Dikalikan dengan $5. Udah, cuma dikalikan $5. Ini dikali ini. Oke. Jangan lupa dibagi 1000. Udah, begitu aja. Kalau upstream juga sama. Volume produksinya dalam MMBOE, makanya kita convert ya tadi. Ini untuk menghitung cost-nya sebenarnya. Karena cost-nya itu dinyatakan dalam BOE itu tuh $24 dalam kasus ini, lalu dikali aja juga sama. 10 kali 240, 246. Terus kalau others, ya sisanya aja sih. Jadi sekitar ya revenue-nya 349,
COGS-nya pakai rata-rata di masa lalu aja. Saya pakai 90. Lalu kita jumlah. Lalu habis itu kita summarize di sini. Kita summarize di sini. Kita hitung sama kasusnya kayak yang tadi, yaitu adalah receivable, tapi kali ini inventory. Jadi inventory-nya cukup ringan ya, cuman 10 hari ya. Jadi ibaratnya Pegas itu pegang inventory cuman untuk 10 hari ke depan. Itu yang penting ya. Nanti saya akan buat juga video soal tentang working capital, ditunggu aja itu gimana makainya. Tapi dalam kasus ini kita pakai aja dulu yang ada, yaitu adalah 10 dibagi 365 dikali dengan cost of goods sold-nya. Oke, 57. Payable juga sama, semua sama kayak begitu. Nah OPEX kita pakai rata-rata aja, dia berapa persen dari revenue? Selama ini sekitar 5% lah, 5%. Jadi OPEX-nya itu cuma 5% dikali dengan 5% dikali dengan revenue. Oke, 150. Terus accrued expense itu adalah dia purchase dengan account payable atau hutang usaha, tapi dia khusus untuk OPEX aja. Jadi hutang OPEX. Tuh. Sama juga kasusnya pakai days sama purchase. Kita masuk berikutnya ke fixed asset. Nah, fixed asset ini kalian bisa lihat di capex schedule-nya di public expose-nya di tahun 2020 dia ada kasih tahu tuh dia mau ekspansi berapa. Sisanya itu kalian ya bisa pakai rata-rata dan saya dapat rata-rata sekitar setahun 300 juta US dollar. Nah, distributionnya berapa nih? Coba kita lihat ini untuk ngebikin pipa ya. Pipa ini yang kalian mungkin pernah dengar ya berita-beritanya ini berapa. Terus habis itu upstream aset ini untuk West Pangkah dan Sidayu itu berapa capex-nya lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini selanjutnya adalah fixed asset schedule-nya. Jadi fixed asset dari masa lalu ditambah capex yang di sini, lalu kita kurangkan dengan depreciation di sini. Nah, dapatlah nilai fixed assetnya, nanti kita bawa ke atas semua nih ya. Oke, kita masukin ke atas ini. Nanti kita bareng aja. Nah, oke. Sekarang masuk ke bagian debt. Debt karena dia capex dan ada utang yang jatuh tempo sekitar pada tahun 2024. Jadi dia paling nggak dia harus issue debt lah. Issue debt-nya berapa? Ini estimasi. Tapi harusnya dia punya capability untuk issue debt. Jadi harusnya nggak default ya. Karena free cash flow dia kuat juga. Terus dia credit worthy-nya bagus. Atau namanya nggak jelek. Terus juga SOE, state BUMN ya. Harusnya nggak ada masalah ya. Dia harusnya bisa issue lagi. Terus habis itu kita kali utangnya berapa nih. Utangnya kita lihat bunganya average-nya rata-rata 6%. Ya nilai utang terakhir kita kali dengan bunganya 6%, tapi karena dia bayar terus jadi akhirnya turun terus ya. Nah, oke, next stepnya kita masuk ke laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini udah saya input. Nah, ini udah saya input. Ini yang dari sini ada di bawah ya. Ini ada di sini tuh. Ada dari distribution tinggal di input aja cuma sama dengan. Untuk COGS juga sama dengan juga. Ini tinggal tambahin terus digeser ke atas. OPEX juga sama. Lalu next stepnya ada di depreciation. Ini udah ada juga total depreciation. Jangan lupa existing asset depreciation sama depresiasi untuk aset-aset baru. Jadi kan aset-aset baru ini didepresiasikan dengan metode yang sama, yaitu adalah di sini ada capex di sini dengan rumus transpose di sini, lalu habis itu depresiasikan. Misalnya capex tahun 2000 beli aset tahun 200 maka 2020 maka dia akan didepresiasikan pada tahun 2021 dan seterusnya. Terus yang beli tahun 2021 didepresiasikan tahun 2022 dan seterusnya. Ini rumusnya agak rumit, tapi tenang aja, ini gampang kok. Nah, next stepnya kita input ke atas, kita bawa, terus nggak lupa juga kita harus masukin ya untuk yang balance sheet.
Balance sheet juga jangan lupa untuk dimasukin. Nah, paling yang agak rumit itu adalah membuat restatement yang balance ya. Karena ini cukup rumit, harus paham akuntansi, tapi kita nggak akan terlalu masuk lebih dalam. Fokus kita valuasi pegas. Tapi nanti someday mungkin saya akan bikin videonya full tutorial gimana cara bikin financial model, full restatement ala-ala analis profesional. Itu harusnya menarik banget untuk dibahas dan itu skill yang sangat berguna dan banyak banget dicari akhir-akhir ini. Nah, oke, ini udah rapi ya. Lalu ini gimana cara bikin cash flow statement, ini cukup rumit. Nggak akan kita bahas di sini, tapi ini udah jadi ya. Udah jadi, udah rapi. Nah, next step-nya kita akan bagian yang paling penting, yaitu adalah di bagian valuasi. Pertama-tama input lagi, EBIT, atau disebut juga operating income di sini. Tuh, ini cuma disama dengankan aja. Lalu next step-nya operating tax. Jadi kita punya target berapa nih? Kita dalam kasus ini 22% ya. Ini dikali dengan target pajaknya dari atas 22%. Lalu kita jumlahkan, ini dapat NOPAT atau operating income after tax. Lalu karena depreciation itu bukan beban yang ada cash-nya, jadi dia harus ditambahkan. Teman-teman bisa cek video saya soal tentang free cash flow. Di situ saya jelaskan dengan gamblang kenapa depreciation dan treatmentnya gimana. Itu semua ada di sana. Teman-teman bisa lihat, bisa belajar dulu di sana ya. Sama working capital juga. Ini saya udah jelaskan juga tentang betapa pentingnya working capital. Kenapa dia penting dan gimana sih untuk menerapkannya dalam free cash flow itu mudahnya gimana. Itu ada dijelaskan juga dalam kasus ini. Ya kita lihat aja. Receivable-nya ini berarti kalau tahun pertama dia terima duit dari receivable. Artinya receivable-nya berkurang atau piutangnya berkurang karena ada orang bayar. Ada bayar piutang maka dia dapat duit 183. Dan seterusnya inventory, dia belanja inventory. Payable, dia menunda pembayaran payable-nya. Nah, ini investment in asset, ini sama dengan yang ada di atas ya. Ini 200, tapi itu sama dengan yang ada di sini nih. Dengan yang ada di sini. Itu 200 ya. Jadi 200 ini dibawa ke bawah. Sebenarnya 200, 375 itu capex belanja modal asetnya di bawah. Lalu jangan lupa kita jumlahkan ya. Gross cash flow-nya, maksudnya NOPAT setelah tambah depreciation. Lalu kita tambahkan dengan investment in working capital dan habis itu kita tambahkan juga investment in asset. Lalu ini kita dapat dan habis itu kita next step-nya adalah ini udah mau selesai, yaitu adalah kita diskontokan. Nah, diskontokan ini kenapa mungkin ada yang bingung 0,5 harusnya 1 kan. Sebenarnya ini adalah disebut namanya stub period. Kenapa disebut stub period dan kenapa ini dipakai? Sederhananya gini. Sekarang kamu kalau mau menghasilkan cash flow itu kan nggak selalu di akhir tahun, nggak di akhir tahun pertama, yaitu adalah ya tersebar, makanya dia dibagi dua untuk menangkap hal itu, yaitu adalah hal bahwasannya dia tuh tersebar. Jadi nggak fair tuh kalau misalnya cuma taruh angka 1 yang mana terakhir aja. Oke, terakhir. Sekarang kita masuk ke perhitungan valuasi. Nah, valuasinya gimana? Kita jumlahkan ya discounted cash flow-nya ini berapa. Dalam kasus ini saya pakai 10%. Kenapa 10%? Karena saya maunya dapat return 10%. Sementara terminal value-nya yang di tahun ini, nanti saya akan buatkan video tentang terminal value khusus. Tapi teman-teman bisa Google dulu itu apa terminal value dan saya pakai terminal growth-nya minus 2%. Kenapa minus 2%? Harusnya karena minyak itu udah mau habis di Indonesia dan belum ada penemuan baru, harusnya minyak itu akan turun terus dan akhirnya cash flow-nya Pegas juga akan turun terus. Kita jumlahkan dan nggak lupa kita tambahkan tax dispute, jadi ada masalah itu dia ada harus bayar sekitar 6 triliun. Teman-teman bisa cari beritanya di mana-mana, udah banyak muncul, udah harus mau dihandle sama Pak Erick Thohir itu sendiri. Lalu kita jumlahkan dapatlah equity value.
lalu itu kita bagi 20 dengan share outstanding, dapatlah kita harga sahamnya. Nah, tapi ingat itu semua dalam US dollar. Kita harus convertkan itu menjadi rupiah. Lalu ketika kita convertkan jadi rupiah, ya dengan kurs 14.500 kita dapat 2.000 dolar. Harga wajar dari Pegas 2.200. Nah, itu yang inti dari video ini adalah untuk mencari angka 2.200 ini. Berapakah margin of safety-nya? Kalau misalnya harga sekarang itu 1.420, terakhir saya cek, itu berarti 58%. 58% nih. Jadi teman-teman kalau tertarik sama Pegas, boleh dulu dilihat, tapi jangan buru-buru, baca dulu, mengerti dulu, pahami dulu. Kalau emang udah paham dan udah bikin modelnya juga, teman-teman boleh beli nih ya, kalau misalnya tertarik aja. Tapi saya nggak menyarankan beli. Video ini khusus untuk tujuan pendidikan aja, untuk mencari tahu berapa fair value-nya, yaitu adalah fair value-nya 2.249. Dan fair value-nya ini, nilai wajarnya ini di atas harga hari ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, teman-teman, ini pelajaran yang panjang ya, dan mungkin rumit buat teman-teman. Tapi teman-teman percaya aja, pasti bisa pelan-pelan belajarnya. Coba kerjain lagi di redo, cobain pelan-pelan, dan pasti teman-teman bisa. Dan habis itu nanti mungkin kita bisa bahas lagi. Buat teman-teman juga bisa komen mau next company-nya apa, mau misalnya Excel, Pegas, atau apa begitu. Nanti gue akan buatkan videonya, gue akan buatkan modelnya juga. Nanti kita bahas bareng aja, nanti kita discuss aja. Gue nggak lebih pinter dari kalian, gue cuman kebetulan pernah belajar dan mengerjakan hal-hal seperti ini di institusi, menjadi investor profesional, jadi kredit analis, pernah jadi macam-macam. Dan ini adalah salah satu yang gue kerjakan sehari-harinya untuk mencari nilai wajar saham. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga udah merhatiin. Semoga nggak bosen. Dan semoga kita bisa ketemu lagi dan kita bisa belajar bareng dan diskusi. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Dan pastinya komen ya. Terima kasih teman-teman.